termasuk juga misalnya agak kalau kita pikir lo kok nertibkan perkebunan tidak pakai aparat hukum gitu kan, tentara yang di depan. Ini masuk akal setelah beliau jelaskan. Kalau aparat penegak hukum mengapa? Kan sudah perintah undang-undang. Ya. Baik jaksa maupun polisi kan undang-undang udah merintahkan. Tetapi kan nggak jalan faktanya kan. Oke. Terus beliau ambil jalan ini. Contoh yang di IMIP kemarin itu misalnya. Iya, contohnya saja apa? Pelanggaran pertambangan, tambang liar. Kan tahu semua aparat, rakyat pun tahu kok. Tapi kenapa jalan? Nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Kenapa nggak jalan gitu? Harus perintah presiden. Kebun, ini melanggar HPH, ini melanggar hutan produksi dan sebagainya. Kenapa nggak jalan? Undang-undang sudah katakan begitu. Tapi harus perintah presiden. Nah, ini mungkin aparat yang mendengar pada malam ini koreksi kita. Oleh karena itu militer waktu itu ikut kemudian melakukan penertiban itu, seperti di IMIP misalnya. Iya, sekarang kan gitu. Tapi di belakangnya kan ada aparat hukum kan, ada jaksa, ada polisi. Tetapi harus militer yang di depan. Nah ini supaya masing-masing kita ini sadar bahwa selama ini kita terlena gitu. Kok harus tentara yang di depan? Memang perlu seperti ini untuk shock terapinya. Harapan kita ke depan hukum itu berjalan, aparat hukum berjalan seperti biasa. Jadi jangan nggak perlu ada perintah operasi, nggak perlu perintah presiden. Kalau melanggar jalankan. Jangan justru kata beliau ini justru aparatnya sendiri yang di dalam. Saya tahu nama-namanya katanya. Saya tahu nama-nama. Iya, saya sudah ingatkan. Contohnya yang di mana? Timah. Ada berapa yang di Bangka Belitung? Iya, berapa ratus yang ditutup yang liar itu. Itu aparatnya. Saya tahu jenderal-jenderalnya. Iya. Pak Prabowo sampaikan itu. Oh, beliau wajar dia tahu, yang nggak tahu kan Susno kan. Kalau presiden kan punya intelijen, punya bais, punya segala macam kan, jelas dia tahu. Saya yakin informasi yang dia pegang itu A1. Tapi beliau masih baik bahwa diingatkan. Mundur dari situ. Kalau nggak mundur ya terima risiko gitu. Dan terus kan sekarang penertiban juga ke batu bara, penertiban kemana, artinya walaupun hanya presiden dan wapres gitu kan, hendaknya aparat yang lain bekerja seperti itu sehingga negara ini lama-lama ke depannya tambah bagus. Itu yang kita harapkan. Jadi oligarki itu bicara, oke kita buka. Jadi oligarki itu bukan bicara hanya pengusaha, tapi main mata antara pengusaha dengan aparat penegak hukum. Bukan main mata, tapi berserikat. Gitu. Berserikat, luar biasa. Dan itu terjadi, Pak Presiden tahu siapa pengusaha besarnya, siapa aparat penegak hukumnya, siapa jenderalnya. Saya nggak menanyakan untuk di sini, Pak. Tapi sempat disebutkan nama-namanya, Pak? Ada yang disebut, ada. Tapi tidak ini ya, tidak kita sampaikan di sini. Baik pengusahanya maupun aparat penegak hukumnya. Ya pokoknya beliau tahu lah. Bahkan sudah kasat mata lah gitu.